Isi konten video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi. Cerita mistis dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak berhubungan dengan gelar atau profesi tertentu. Pengungkapan kasus forensik selalu berdasarkan scientific crime investigation dan tidak berdasarkan keyakinan akan hal supranatural atau mistis. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Korban ini ditemukan di salah satu ruangan goa yang terletak 54 meter di bawah laut. Dilihat dari keadaan mayatnya korban, ada indikasi kalau korban ini kemungkinan dibunuh ketika korban berada di bawah laut. Dan yang lebih mengagetkan lagi, pisau penyelam yang dibawa sama korban menancap di dada kirinya korban. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada seorang laki-laki, dia ditemukan tewas di dalam sebuah goa yang terletak 54 meter di bawah laut. Dari keterangan teman-temannya korban, sebelumnya korban ini dilaporkan hilang ketika mereka sedang melakukan olahraga diving atau menyelam. Saat mayatnya korban ini ditemukan, keadaannya itu cukup menghebohkan. Karena dilihat dari keadaan mayatnya korban, ada indikasi kalau korban ini kemungkinan dibunuh ketika korban berada di bawah laut. Jadi awal kejadiannya, korban sama teman-temannya korban itu pergi wisata ke sebuah pantai dan mereka tuh ingin diving. Ya sebenarnya pantai itu dikenal angker oleh masyarakat sekitar. Tapi ya menurut korban sama teman-temannya, justru tak asiknya di situ. Kan nggak semua orang berani ke sana tuh. Pasti alamnya masih bagus, belum banyak terusik. Terus juga misalkan nanti mereka berhasil dapat foto-foto, dapat video ketika mereka sedang diving, pasti nanti teman-teman mereka tuh bakalan kagum banget. Nah padahal korban sama teman-temannya korban ini nggak ada satupun yang punya pengalaman, apalagi sertifikasi dalam menyelam. Akhirnya dengan bermodal nekat, mereka menyewa perahu ke tengah laut, lalu mereka mulai berpencar untuk diving. Kurang lebih seperempat jam kemudian, teman-teman korban udah mulai berkumpul. Tapi mereka sadar, korban ini kok nggak naik-naik ya? Mereka mulai mencari korban, dan kesana kesini mereka coba diving, tapi nggak ketemu. Salah satu temannya korban, itu ada yang ngeliat kalau di dasar laut itu ada satu mulut gua, dan dia duga, wah ini jangan-jangan korban masuk ke situ. Dia kumpul lagi ke atas sama teman-temannya, dan dia cerita, di bawah tadi aku tuh ngeliat ada mulut gua, jangan-jangan korban masuk ke situ terus nggak bisa keluar. Mereka tambah cemas karena saat itu kan waktu berjalan terus. Dan kalau dilihat dari kapasitas tabung oksigen yang dibawa sama korban, saat itu harusnya tabung oksigennya sudah habis. Dan kemungkinan besar korban tenggelam. Teman-teman korban kemudian menelpon regu penyelamat. Diterjunkanlah ada 2 orang tim, ya ada 2 orang, itu mencari korban ke dalam gua. Tujuannya ya mereka juga ngasih garis tuntunan masuk ke dalam gua itu supaya nanti misalkan ada anggota tim yang lain mau membantu evakuasi lebih mudah. Teman-teman korban nunggu di atas dan mereka menunggu cukup lama. Dan tiba-tiba salah satu dari 2 orang tim penyelam tadi itu naik ke atas dalam keadaan udah kepayahan. Dan saking kepayahannya itu dia harus dibawa ke rumah sakit. Nah selama itu dia sempat cerita kalau di bawah itu medannya sulit sekali. Saya benar-benar hampir kehabisan nafas. Teman saya juga saya nggak tahu ada di mana. Keesokan harinya setelah lebih banyak lagi tim penyelamat yang diterjunkan, akhirnya berhasil dievakuasi 2 jenazah. 1 jenazah anggota tim penyelamat tadi,
Dan satunya adalah jenazah korban. Korban ini ditemukan di salah satu ruangan goa yang terletak 54 meter di bawah laut. Dan saat ditemukan, itu kondisinya korban benar-benar ganjil. Karena kacamata penyelamnya itu udah lepas dan hilang entah kemana. Selain itu, regulator oksigen yang harusnya ada di mulut korban itu udah lepas. Dan yang lebih mengagetkan lagi, pisau penyelam yang dibawa sama korban itu ditemukan menancap di dada kirinya korban. Nah, langsung terjadi kehebohan. Ini kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang nusuk korban ketika di bawah air? Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan ada sebuah pisau yang menancap di dada kirinya korban. Setelah pisaunya dilepaskan, terdapat luka terbuka dengan ciri-ciri sesuai dengan luka terbuka akibat kekerasan tajam, dan dalamnya luka itu kurang lebih 11 cm. Saat diotopsi didapatkan ada potongan dengan tepi rata, itu di pembuluh darah jantung. Dan juga robekan dengan tepi rata di paru kiri bagian bawah. Dan kok dilihat dari arah lukanya, ya dari luka luar sampai dalam, itu arahnya dari kanan ke kiri. Terus juga di dalam rongga dadanya korban ditemukan banyak sekali darah dan gumpalan darah yang mengindikasikan kalau ya cedera pada organ dalamnya korban itu terjadi pada saat korban masih hidup. Selain itu ditemukan juga pembengkakan pada paru kanan dan paru kirinya korban. Paru-parunya itu membengkak sampai ukurannya 2 kali lipat. Dan saat diperiksa, itu keluar busa dan darah yang banyak banget dari paru-parunya korban. Dan ditemukan ada ganggang di paru-parunya. Dan ini salah satu bukti ketika korban sempat bernafas saat di dalam air, jadi air lautnya itu masuk ke paru-paru. Sebab kematian korban ditetapkan yaitu ya kekerasan tajam di dada kiri yang menyebabkan robeknya pembuluh darah utama jantung dan paru-paru dan mengakibatkan perdarahan hebat. Kalau dilihat ya dari perlukaannya, kemungkinan besar korban ini meninggal dalam waktu ya hitungan menit. Tapi di bagian tubuh korban yang lain itu nggak ditemukan luka. Dan kemudian muncul pertanyaan, ini kira-kira siapa yang menancapkan pisau menyelamnya korban ini di dadanya korban? Dan kemudian dari kesaksian kru penyelamat, juga kesaksian teman-teman korban, dan juga ya dari adanya komputer yang menempel di tabung oksigennya korban, di situ ya komputernya mencatat kedalaman saat korban menyelam, dan juga oksigen yang mengalir di tabung oksigennya korban. Pihak yang berwenang akhirnya berhasil merekonstruksi apa yang terjadi pada korban. Jadi pada saat korban menyelam, korban ini masuk ke dalam gua. Dan bentuknya gua itu seperti huruf Y terbalik. Ada ruangan di sebelah kanan, ada ruangan di sebelah kiri. Ruangan sebelah kanan itu ya dalamnya kurang lebih 24 meter, dan ruangan sebelah kiri itu 54 meter. Nah, masalahnya di sepanjang goa itu tertutup ada batu pasir endapan yang ketika misalkan ada pergerakan air laut, endapannya itu naik ke permukaan dan bisa mengganggu pandangan. Kemudian ya korban pertama-tama menjelajah ke goa sebelah kanan. Di situ ya korban sempat keliling-keliling menjelajah goa itu sampai akhirnya korban mencoba untuk naik ke permukaan dan keluar dari goa. Dan saat itu, sayangnya karena adanya endapan yang mengganggu pandangan korban, bukannya korban naik ke atas terus bisa keluar dari pintu keluar, korban malah masuk ke gua sebelahnya, yang dalamnya sampai 54 meter. Dan sampai di situ dilihat dari pergerakannya korban tuh kebingungan, mulai panik. Karena dia di saat yang bersamaan kan oksigennya sudah mulai habis. Di situ dia berputar-putar, nyari pintu keluar tapi nggak bisa. Dan akhirnya oksigen di tabungnya korban itu semakin menipis, sampai korban itu saking putus asanya,
Dia coba naik ke atapnya goa itu, ke bagian paling atas goa, dan ada ya semacam celah lah. Ada permukaan air sama ya atapnya goa. Di situ dia ngelepas tabung oksigennya, dan dia coba menghirup udara dari situ. Tapi ya tentu aja itu sia-sia. Dan akhirnya korban mulai putus asa, terus juga dia sadar dia nggak akan mungkin bisa keluar, karena saat itu tabung oksigennya sudah benar-benar habis. Dan korban akhirnya memilih, daripada saya mati pelan-pelan, tenggelam kehabisan oksigen dan saya kesakitan, lebih baik saya mencari cara mati yang cepat. Korban mengambil ya pisau menyelamnya, dan dia menusukkan pisaunya itu ke dadanya sendiri. Dan itu yang kemudian menyebabkan korban tewas. Mungkin ya kita pernah dengar ya, ada cerita tentang orang yang terjebak di atas gedung yang terbakar, di mana semua pintu keluarnya itu udah dilalap api, dan dia sadar dia nggak akan bisa keluar. Sementara api terus merambat ke atas, dan dia saat itu milih, daripada saya mati terbakar, saya mati pelan-pelan, kesakitan, menderita, lebih baik ya saya nekat aja. Dan kemudian orang itu lebih memilih untuk nekat loncat dari atas gedung dan tewas. Ya kurang lebih itu yang terjadi sama korban. Di kasus penyelam tadi ya kita bisa lihat kalau sebenarnya ya korban sama teman-temannya korban ini kan sudah diberi peringatan. Kalau ya pantai itu ya dikenal angker dan nggak semua orang berani ke situ. Tapi lagi-lagi ya mereka ya punya ego untuk ya bisa menaklukkan alam. Tambah lagi ya bayangan imbalan ya, misalkan dokumentasinya mereka, entah itu foto atau video ketika mereka menjelajah alam yang belum semua orang berani datangi itu, ya kan nanti mereka bisa menyombongkan diri di depan teman-teman mereka. Dan ya kesombongan itu yang kemudian membuat mereka mengabaikan peringatan dari warga sekitar. Dan gara-gara itu salah satu dari mereka itu harus menghadapi kematian dengan cara yang jujur aja nggak bisa dibayangkan kengeriannya. Setiap daerah memiliki kearifan lokal, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kadang memang sebuah peraturan yang ada di daerah itu kadang-kadang menurut kita nggak masuk akal. Tapi percaya deh, kalau itu pasti ada alasannya. Kenapa kita nggak boleh pergi ke satu tempat? Kenapa kita nggak boleh melakukan ini? Dan pasti ada alasannya. Baik itu yang bisa dijelaskan secara ilmiah maupun yang tidak. Jadi yang ada salahnya kalau kita senantiasa mematuhi peraturan dimanapun kita berada. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.